Inilah kisah tentang perjalanan dan dakwah Sunan Kalijaga yang diperankan oleh anak-anak kelas 1B. Di masa itu, banyak rakyat kecil hidup dalam kesulitan. Pajak yang berat dan kejamnya para penguasa membuat rakyat semakin menderita. Keadaan itu disaksikan oleh Raden Said, hingga hatinya tergerak untuk membantu mereka. Jadi ini yang terjadi selama ini. Banyak rakyat hidup dalam kesulitan. Aku sudah bekerja seharian, tapi hasilnya tidak cukup. Pajak makin berat, kami tidak sanggup. Para pejabat sangat serakah. Saya sangat lapar, belum bisa makan selama 3 hari. Sampai kapan kesusahan ini berakhir? Kenapa tidak ada yang membantu kalian? Tidak ada yang peduli pada kami. Kami hanya rakyat kecil. Tenang, saya akan membantu semampu saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kenapa harus seperti ini? Jika orang yang mampu tidak peduli, lalu siapa yang akan menolong mereka? Kau terlihat gelisah, anak muda. Aku tidak tega melihat mereka menderita. Aku ingin membantu, tapi aku tidak tahu caranya. Niatmu baik, tapi membantu bukan hanya dengan memberi. Maksudnya? Jika engkau benar-benar menolong, engkau terus memperbaiki hati dan kehidupan mereka. Apa yang harus aku lakukan? Belajarlah, bersabarlah, dan dekatkan dirimu kepada Allah. Peganglah ini dan jagalah dengan sabar. Baik, aku akan melakukannya. Aku akan belajar menjadi lebih baik. Pada masa itu, masyarakat hidup dalam bayang-bayang kepercayaan lama, menyembah berhala, memberi sesajen demi keselamatan hidup dan pangan mereka. Tradisi itu telah mengakar menjadi kebiasaan yang sulit untuk ditinggalkan. Ketika ajaran kebenaran mulai disampaikan, tidak semua hati menerimanya. Ada yang ragu, ada yang takut, bahkan ada yang menolak. Bagi mereka, meninggalkan kebiasaan lama bukanlah hal yang mudah. Disinilah ujian dakwah itu dimulai. Letakkan sesajennya di sini. Semoga kita diberi keselamatan. Jangan lupa doanya. Kalau tidak begini, nanti kita bisa kena musibah. Mereka masih melakukan kebiasaan itu. Itu yang mereka yakini sejak lama. Saudara-saudaraku, apa yang sedang kalian lakukan? Kami sedang memohon keselamatan. Apakah kalian yakin ini jalan yang benar? Kenapa tidak dari dulu juga seperti ini? Kami tidak berani meninggalkannya. Ada jalan lain yang lebih baik, yaitu menyembah Allah. Allah, kami belum tahu. Itu terasa asing bagi kami. Kami sudah nyaman dengan cara ini. Kami takut kalau meninggalkan ini. Mereka belum siap menerima. Dakwah butuh kesabaran dan cara yang bijak. Aku harus mencari cara agar mereka mau mendengarkan. Setelah penolakan yang terjadi, Sunan Kalijaga tidak berhenti berdakwah. Ia memahami bahwa hati manusia tidak bisa dipaksa, namun harus disentuh dengan cara yang lembut dan dekat dengan kehidupan mereka, serta membuka hati mereka untuk mulai mengenal Islam. Rumputnya sudah cukup, nanti kambing-kambing bisa makan esok.
hari sudah sore, ayo kita pulang. Iya, hari udah petang. Semoga nanti panennya bagus. Jualan di pasar kurang laku hari ini. Seperti lagu ya. Iya, aku juga dengar. Dari mana asal suara ini? Bagus sekali suaranya. Aneh, lagu apa ya? Aku jadi ingin mendengar. Ayo, aku juga penasaran. Siapa mereka? Iya, aku tidak pernah lihatnya. Tapi lagunya bagus sekali. Wah, ada pertunjukan apa itu? Dalam setiap gerakan wayang, setiap cerita yang ditampilkan terselip makna kehidupan tentang kebajikan, kejujuran, dan tentang mengenal Tuhan dengan cara yang damai. Tanpa mereka sadari, pesan-pesan Islam mulai menyentuh hati masyarakat, bukan dengan paksaan, melainkan dengan kebijaksanaan. Dari panggung sederhana itulah lahir pemahaman baru yang perlahan mengubah cara pandang mereka terhadap kehidupan dan keyakinan. Cerita itu terasa dekat dengan kehidupan kita. Iya, seperti memberitahu mana jalan yang baik. Kami selama ini hanya menjalani seperti yang biasa kami lihat. Tapi yang Tuhan sampaikan terasa berbeda, lebih menenangkan. Apa yang kalian lakukan adalah bagian dari kebiasaan yang sudah lama hidup. Namun setiap manusia selalu bisa belajar menemukan jalan yang lebih baik dengan mengenal Tuhannya. Apakah kami harus meninggalkan semuanya? Tidak dengan terburu-buru. Yang penting kalian memahami maknanya dan perlahan memperbaiki apa yang perlu diperbaiki. Islam mengajarkan kebaikan tentang hidup yang lebih bersih, lebih jujur, dan lebih dekat dengan Allah. Kalau seperti ini, Mami mau tahu lebih banyak. Iya, ajaran ini terasa menenangkan. Kami ingin belajar, tolong bimbing kami. Kami ingin belajar, tolong bimbing kami. Kami mau tahu lebih banyak. Kami ingin belajar, tolong bimbing kami. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli
dakwah tidak selalu datang dengan kekerasan, tetapi seringkali hadir dengan kelembutan. Apa yang dilakukan Sunan Kalijaga bukanlah menghapus budaya, melainkan memberi makna baru di dalamnya. Melalui seni, melalui lagu, melalui wayang, hati masyarakat perlahan terbuka. Islam pun tidak datang sebagai paksaan, tetapi sebagai jalan yang dipahami dan dipilih dengan kesadaran. Dari ketertarikan menjadi pemahaman, lalu tumbuh menjadi keyakinan. Dari situlah perubahan besar dimulai. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nadama bi ilmillah isalatan daimatan bidawamil mulkillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Sallu ala Nabi Muhammad.